wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sari Dewi dengan NIM 220310132 kelas AET 4 Pancasila dari jurusan Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam sistem etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti yaitu adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Dalam KBBI, etika memiliki arti sebagai ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga diatur dalam sila-sila yang ada dalam dasar negara Indonesia. Konsep deontologis dan teotologis yang ada di Pancasila ini juga ada di dalam aliran filsafat moral. Deontologis atau kewajiban adalah ketika suatu perbuatan yang baik dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya tidak memikirkan tentang akibat dari perbuatan tersebut atau tidak memfokuskan pada konsekuensinya. Dalam konsep teologis, lebih kepada memikirkan tentang tindakan moral yang akan dilakukan terlebih dahulu, karena itu menentukan nilai dan kebenaran dari tindakan tersebut. Etika Pancasila juga diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978, yaitu tentang penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eksprasetya Pancakarsa, dan dapat dipandang sebagai contoh norma etik bernegara. Namun, ketetapan ini dicabut dan tidak berlaku lagi. Pencabutan ketetapan ini berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI. Setelah pencabutan ini, muncul lagi ketetapan hukum untuk norma etik. Ketetapan ini muncul pada awal masa reformasi. Yang pertama adalah Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua yaitu Ketetapan MPR Nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dari ketetapan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bernegara. Pancasila memang dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa bernegara. Namun, apakah dalam pelaksanaan dalam kehidupan nyata memang benar diterapkan atau hanya sekedar menjadi sebuah acuan dan konsep saja? Selain itu, masih ada 5 nilai pada materi ini. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ini bersifat mutlak. Nilai ketuhanan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat bertentangan dengan kaidah dan hukum Tuhan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Dalam konsep kemanusiaan ini, terdapat pada keadaban dan keadilan akan keseimbangan antara jasmani dan rohani, lahir dan batin, dan setiap makhluk bebas dalam melakukan segala perbuatan, asal perbuatan itu sudah sesuai dengan norma etika yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai persatuan. Dalam nilai persatuan, dalam semua perbuatan yang baik akan memperkuat persatuan dan kesatuan yang nantinya dapat menghasilkan nilai cinta tanah air dan rela berkorban. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, yang dapat diambil sebuah contoh yaitu pada peristiwa penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila. Pada saat itu, pemeluk agama minoritas memberikan pendapat atau argumen yaitu tentang mengapa pada sila pertama hanya mengacu pada satu agama saja. Pada peristiwa ini sudah masuk dalam konsep hikmat dan kebijaksanaan yang akan menghasilkan sikap saling menghargai antar sesama. Yang kelima adalah nilai keadilan, suatu perbuatan yang dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar sesama. Sekarang permasalahan yang dihadapi Pancasila sebagai sistem etika dalam berbangsa dan bernegara. Pada sila pertama yaitu adalah terjadinya kasus terorisme yang masih marak hingga saat ini, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Terorisme merupakan suatu gerakan yang mengatasnamakan agama yang perbuatannya tidak sesuai dengan norma etika yang ada. Dan dari gerakan ini dapat menyebabkan perpecahan di dalam suatu negara, yaitu terjadinya perselisihan antar agama dan juga dapat menghambat integritas nasional. Masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang dapat kita ambil contoh dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, di mana dari semua total kasus yang ada, hanya ada beberapa saja yang berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena seringkali kasus-kasus yang terjadi merupakan orang-orang yang berpengaruh. Meskipun di Indonesia memiliki hukum yang berlaku,
akan hal ini, tetapi ternyata hukum ini tidak diberlakukan secara menyeluruh. Terdapat kesenjangan antara rakyat miskin dan kaya, yang dimana di dalam suatu daerah pasti akan ada kawasan elit dan kawasan kumuh. Ada yang namanya sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan juga pada sebuah peristiwa di mana kelompok kaya akan semakin kaya dan kelompok miskin akan semakin miskin. Ini bisa terjadi ketika adanya pegawai pemerintah yang dapat dikatakan sebagai wakil rakyat yang selalu mengambil uang rakyat. Peristiwa-peristiwa ini dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya kasus korupsi yang masih ada di Indonesia, kasus-kasus ini merupakan sudah ada hukum yang mengikatnya. Tetap saja tidak membuat jera para pelaku, karena ketika ada sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, maka hukum bisa menjadi tumpul seketika. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Alifa Borusaragi dengan NIM 2203101135, Prodi Agroekoteknologi dari kelas AET 4 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia yaitu menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan, apabila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa tidak ada sistem etika yang menjadi tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Arsibam dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan yang untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi. Maka, hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Arsibam, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Selanjutnya, yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi karena pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Selanjutnya yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal.
Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan sembarangan. Dengan demikian, kurang atas penjelasan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadina Rahab dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi dengan NIM 2203100147. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dalam sumber historis, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistematika masih terbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltansch Chaung, yang artinya nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi nilai-nilai moral lebih telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa. Oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ini yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kemudian ada sumber sosiologis. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah, mereka memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Kemudian sumber politis. Sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya juga semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah-masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktis institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian yang meliputi sistem prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasional politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila berlaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Perkenalkan, nama saya Febri Agung Pratama dengan NIM 2203 10153 dari kelas AET 4
kelompok G. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang dapat dilihat sehingga melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Dapat dilihat masa kini, masih banyak sekali warga yang tidak berasaskan pada Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai sistem etika dengan melihat nilai apa saja yang tercantum pada isi Pancasila. Maka dari itu, Pancasila bisa menjadi sistem etika yang sangat kokoh. Di dalam etika Pancasila sendiri tercantum nilai sila Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Pancasila menjadi pedoman peraturan bangsa Indonesia. Selain itu, ialah sistem hipotesis yang dirangkai untuk menaruh tuntutan serta pedoman pada masyarakat negara Indonesia dalam berpandangan dan berkepribadian. Maksudnya, manusia dituntut untuk mampu meningkatkan dimensi moralitas pada dirinya, sehingga memiliki kompetensi untuk menunjukkan sikap pengabdian dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Etika dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak bisa disisihkan karena isinya mengajarkan tentang nilai yang tercantum dalam kebaikan. Etika Pancasila ialah etika dasar penaksiran baik atau buruk dalam nilai sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Sebagai masyarakat Indonesia, perilaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bisa meninggikan nilai sila yang membentuk suatu hal yang banyak meneruskan faedah pada banyak orang. Terdapat dua istilah Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama etika dan yang kedua etiket. Etika merupakan moral, sementara etiket lebih kepada sopan santun atau adat istiadat. Seperti yang telah dijelaskan, nilai sila Pancasila ialah suatu metode nilai. Maka di sini setiap sila memiliki nilai. Namun sila tersebut berkaitan, bertautan, dan berhubungan dengan nilai yang lainnya, serta memiliki kedudukan yang sama. Dapat dilihat, Pancasila sebagai sistem etika ini memiliki masalah yang terjadi bagi bangsa Indonesia pada saat sekarang ini. Yang pertama, adanya banyak memiliki masalah yang terjadi bagi bangsa Indonesia pada saat sekarang ini. Yang pertama, adanya banyak masalah penggelapan yang mewabah di negeri Indonesia, sehingga akibatnya bisa melunturkan sendi-sendi kehidupan warga negara Indonesia. Yang kedua, masih terjadinya aksi pelaku teror dan terorisme yang menggunakan simbol kepercayaan sehingga dapat menghambat semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, budaya, golongan, mengancam disintegrasi bangsa dan persatuan. Yang ketiga, masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, kesenjangan antara kelompok sosial masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin masih menandai kehidupan warga Indonesia sehingga tidak sama rata semuanya. Yang kelima, ketidakadilan aturan yang masih terjadi pada proses peradilan di Indonesia, yaitu masih ada hukum yang tidak seimbang dan kadang-kadang melihat jabatan dan adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa menunjukkan pentingnya peranan Pancasila serta kedudukan Pancasila menjadi sistem etika lantaran Pancasila memiliki arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara Indonesia untuk beraktivitas serasi dan menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami sistem etika dengan ancaman di antaranya. Yang pertama, adanya perubahan tatanan masyarakat, kehidupan sosial dan budaya. Yang keduanya, adanya luntur wibawa pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, adanya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme yang terjadi. Yang keempat, penegakan hukum tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di masyarakat. Yang kelima, pemanfaatan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Habibi dari kelompok G akan menyampaikan materi tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu esensi, urgensi, dan etika. Baik, esensi adalah inti atau hakikat, bisa juga disebut sebagai hal yang pokok dari sesuatu. Adapun urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Dan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak atau kewajiban moral. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Pembahasan yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Materi pembahasan yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Baiklah, itulah tadi
yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.